Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Sketsa Malam. Asal mula malam Jumat Kliwon memiliki akar yang panjang dalam budaya, sejarah, dan kepercayaan masyarakat Jawa. Malam ini dianggap istimewa, mistis, dan penuh makna, baik dari segi spiritual, budaya, maupun supranatural. Untuk memahami asal-usulnya secara menyeluruh, kita perlu melihatnya lagi dari 3 sudut: sistem penanggalan Jawa, kepercayaan spiritual, dan perkembangan budaya masyarakat Jawa sejak masa lampau. Latar belakang penanggalan Jawa. Malam Jumat Kliwon berasal dari 2 pertemuan sistem penanggalan yang digunakan oleh masyarakat Jawa, yaitu penanggalan Masehi atau Islam menggunakan siklus 7 hari dalam seminggu seperti Senin, Selasa, Rabu, sampai dengan Minggu. Kemudian ada penanggalan Jawa atau pasaran menggunakan siklus 5 hari, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Ketika 2 siklus ini bertemu, akan terbentuk 30 kombinasi hari. Salah satu kombinasi yang dianggap paling kuat adalah Jumat Kliwon. Dalam kepercayaan Jawa, Kliwon adalah hari pasaran yang memiliki energi spiritual paling tinggi. Sementara Jumat adalah hari suci dalam Islam, hari untuk sholat Jumat dan memperbanyak doa. Maka dari itu, kedua hari ini bertemu diyakini muncul kekuatan spiritual dan gaib yang sangat kuat. Bahkan, Jumat Kliwon sering disebut sebagai hari pancar atau pusat kekuatan mistis dalam siklus waktu Jawa. Kepercayaan spiritual dan mistis. Masyarakat Jawa sejak zaman kerajaan kuno percaya bahwa alam semesta terbagi menjadi 2 dunia. Dunia kasat mata, yaitu dunia manusia, kehidupan sehari-hari. Dan dunia gaib, tempat makhluk halus, arwah leluhur, dan energi spiritual. Pada malam Jumat Kliwon, dipercaya tirai antara 2 dunia ini menjadi tipis, sehingga makhluk halus lebih mudah berkeliaran, tempat-tempat angker menjadi lebih aktif. Orang yang peka bisa merasakan energi atau penampakan. Itulah sebabnya banyak orang tua zaman dulu melarang anak-anak keluar malam pada malam Jumat Kliwon. Selain itu, banyak pula yang melakukan ritual keagamaan atau kejawen, seperti tirakat atau tapa brata, yaitu puasa dan menyepi, doa bersama di rumah atau makam leluhur, membersihkan pusaka keluarga. Tradisi ini dipercaya untuk menjaga dari gangguan makhluk halus sekaligus mencari keterangan batin. Pengaruh ajaran Islam. Masuknya Islam ke tanah Jawa membawa warna baru dalam makna malam Jumat Kliwon. Dalam ajaran Islam, malam Jumat memang dianggap malam yang penuh berkah. Dianjurkan membaca surah Yasin dan juga surah Al-Kahfi. Banyak umat Islam melakukan tahlilan dan doa bersama untuk arwah leluhur. Dan juga dianggap sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena Kliwon dianggap malam puncak kekuatan spiritual dalam budaya Jawa, maka saat bertemu dengan malam Jumat yang suci dalam Islam, masyarakat menggabungkan keduanya menjadi malam dengan kekuatan spiritual ganda. Maka, tidak heran jika malam ini juga dipandang sebagai waktu yang baik untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Cerita dan mitos rakyat. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, malam Jumat Kliwon juga kaya akan mitos dan cerita rakyat. Di antaranya, munculnya makhluk gaib seperti kuntilanak, genderuwo atau pocong yang diyakini berkeliaran lebih banyak di malam itu. Tempat keramat, seperti pohon besar, kuburan, atau sumur tua, dipercaya menjadi titik ramai aktivitas makhluk halus. Kemudian, orang yang sedang laku spiritual atau tirakat. Pada malam ini, konon lebih mudah mendapatkan wangsit atau petunjuk gaib. Cerita-cerita ini diwariskan turun-temurun bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi juga untuk menumbuhkan rasa hormat terhadap alam gaib dan nilai-nilai budaya lokal.
Simbolisme dalam budaya Jawa. Dalam falsafah Jawa, malam Jumat Kliwon melambangkan keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Orang Jawa percaya hidup tidak hanya tentang fisik dan materi, tetapi juga tentang jiwa, batin, dan harmoni dengan alam. Simbolisme malam Jumat Kliwon, yaitu diantaranya pusat energi, waktu di mana daya spiritual sangat kuat. Kemudian terbukanya pintu doa, waktu terbaik untuk memanjatkan doa atau tirakat, sekaligus pengingat dunia gaib, bahwa manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain. Dan terakhir, warisan budaya, penanda keunikan penanggalan dan filosofi Jawa. Meski zaman modern telah banyak berubah, malam Jumat Kliwon masih dianggap istimewa oleh banyak orang di berbagai daerah Jawa. Seperti ada tradisi selamatan atau doa bersama setiap malam Jumat Kliwon, di mana sebagian orang juga melakukan ziarah kubur. Banyak cerita modern horor, film, atau konten misteri yang menjadikan malam ini sebagai latar belakang kejadian. Contohnya, banyak film atau cerita horor Indonesia memilih malam Jumat Kliwon sebagai momen kemunculan makhluk halus, karena masyarakat sudah familiar dengan aura mistis di malam tersebut. Asal mula malam Jumat Kliwon bukan sekedar mitos horor, melainkan perpaduan antara sistem penanggalan Jawa kuno dan hari suci dalam Islam. Tradisi spiritual dan budaya masyarakat Jawa untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan leluhur. Dan juga sekaligus simbol kearifan lokal tentang keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib. Mari kita lanjutkan ke bagian yang sering menjadi inti cerita rakyat dan kisah mistis tentang malam Jumat Kliwon. Kisah-kisah ini sudah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi di tanah Jawa. Cerita-cerita ini tidak semata-mata untuk menakuti, tapi juga sebagai peringatan moral dan bentuk penghormatan terhadap alam gaib. Berikut adalah beberapa cerita rakyat terkenal yang sering dikaitkan dengan cerita malam Jumat Kliwon. 1. Kisah pasar gaib di pohon beringin. Di banyak desa di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, sering ada pohon beringin besar di tengah perkampungan atau dekat kuburan. Pohon ini dianggap tempat tinggal makhluk halus. Menurut cerita rakyat, pada malam Jumat Kliwon, di sekitar pohon beringin besar itu muncul pasar gaib. Dari luar, orang biasa akan mendengar suara orang ramai seperti pasar malam, musik gamelan, bau kemenyan yang samar, suara pedagang yang tawar-menawar. Bila seseorang tanpa sengaja melintas atau tergoda untuk masuk, konon ia akan merasa seolah berada di pasar sungguhan. Bisa juga melihat pedagang, makanan, dan barang dagangan. Tapi semua yang dibeli akan berubah menjadi dedaunan kering atau batu saat sampai di rumah. Namun di balik cerita itu semua, terdapat pesan moral, yaitu orang tua zaman dulu mengingatkan agar tidak keluar malam atau mendekati tempat keramat saat malam Jumat Kliwon, bukan hanya karena makhluk halus, tapi juga untuk keselamatan diri. Dua, kisah wanita berambut panjang di sumur tua. Cerita ini sangat populer di daerah pedesaan Jawa. Dikisahkan ada sumur tua di ujung kampung yang jarang dipakai. Konon, sumur itu dulu pernah dipakai untuk membuang jenazah korban zaman penjajahan, sehingga menjadi tempat angker.
Menurut kisah, setiap malam Jumat Kliwon akan terdengar suara tangisan perempuan dari dalam sumur. Terkadang terlihat bayangan wanita berambut panjang dan berpakaian putih duduk di bibir sumur. Bila ada orang iseng mendekat, makhluk itu akan menghilang tiba-tiba atau menampakkan wajah menyeramkan. Beberapa cerita bahkan mengatakan, orang yang nekat melihat ke dasar sumur pada malam itu akan kesurupan atau jatuh sakit. Atau air sumur akan terasa sangat dingin dan berbau aneh. Sekali lagi, di balik itu semua, ada pesan moral. Sumur tua sering dianggap keramat dan berbahaya. Cerita ini dipakai untuk mencegah anak-anak bermain di tempat berbahaya pada malam hari. Tiga, nyadran dan arwah leluhur yang pulang. Bukan semua cerita malam Jumat Kliwon bersifat menyeramkan. Ada juga kisah spiritual yang lebih lembut. Dalam tradisi nyadran, ziarah kubur dan doa bersama diyakini bahwa arwah leluhur pulang atau mendekat ke keluarga pada malam Jumat Kliwon. Mereka tidak menakuti, tapi menjaga dan menyapa secara halus. Tanda-tandanya bisa berupa aroma wangi bunga, hembusan angin dingin, atau mimpi bertemu leluhur. Keluarga yang melakukan nyadran biasanya menabur bunga di makam leluhur, membakar kemenyan atau dupa, atau juga membaca doa atau tahlilan bersama. Maknanya, malam Jumat Kliwon adalah momen menghormati arwah leluhur, mempererat hubungan keluarga, dan mengingat asal-usul. Kisah penunggu hutan atau sendang. Di daerah pedalaman, terutama dekat hutan atau sendang atau mata air alami, sering beredar cerita tentang penunggu makhluk halus penjaga tempat itu. Konon, pada malam Jumat Kliwon, penunggu tempat keramat suka menampakkan diri dalam wujud harimau jadi-jadian, ular besar, atau sosok tinggi hitam. Orang yang tidak sopan saat melintas, tidak permisi atau mengganggu, akan tersesat atau jatuh sakit. Namun, orang yang sopan dan menghormati tidak akan diganggu. Dalam kepercayaan kejawen, tempat-tempat alami seperti hutan, sendang, dan gunung bukan sekedar ruang kosong, melainkan rumah bagi makhluk halus dan penjaga alam. Maknanya, cerita ini mengajarkan pentingnya sopan santun kepada alam, tidak merusak dan tidak sembarangan di tempat yang dianggap keramat. Ritual-ritual pada malam Jumat Kliwon. Selain cerita rakyat, malam Jumat Kliwon juga sering dijadikan waktu pelaksanaan ritual oleh sebagian masyarakat, baik keagamaan maupun kejawen, seperti tirakat, menyepi dan berpuasa untuk mengasah batin, membaca doa khususnya bagi Muslim Jawa, kemudian membersihkan pusaka seperti keris, tombak, atau benda warisan. Kemudian juga ada mandi kembang 7 rupa untuk membersihkan aura. Hal ini dilakukan dalam tradisi spiritual tertentu. Kemudian menabur bunga dan membakar kemenyan sebagai bentuk penghormatan pada leluhur. Bagi masyarakat Jawa, ritual ini bukan semata-mata mistis, tetapi bentuk warisan budaya dan spiritual yang dijaga secara turun-temurun.
Antara mitos dan kearifan lokal, malam Jumat Kliwon memang sering dikaitkan dengan cerita-cerita horor dan makhluk halus, kemudian ritual spiritual dan kejawen, tradisi keagamaan Islam, kearifan lokal masyarakat Jawa. Namun, di balik semua itu, makna terdalamnya adalah keseimbangan dan penghormatan. Menghormati leluhur, menghormati alam, menghormati waktu, menjaga tata krama dan spiritualitas. Malam Jumat Kliwon adalah malam simbolik bagi masyarakat Jawa antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata, antara tradisi dan keimanan. Demikian berbagai macam kisah atau cerita ataupun hal-hal yang berkaitan dengan malam Jumat Kliwon. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan nanti jika ada konten terbaru dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.